Keretakan Bahtera hingga diambang kehancuran tak selamanya berkalang nestapa. Di balik musibah akibat kisruh Bahtera itu, rupanya masih ada berkah terbukanya pintu rezeki. Ya, setidaknya itulah yang dirasakan Inge Anugrah. Ketika Bahteranya dengan Ari Wibowo berada di tubir karam, ia yang sempat mengeluh tak punya rumah hingga tak ada bekal hidup, malah langsung melesat mendapat tawaran kerja di sebuah perusahaan skincare milik Dr. Richard Lee. Tak tanggung-tanggung, Inge yang lama mendekam di rumah sebagai ibu rumah tangga, kini diberi jabatan Direktur Marketing. Maklumat jabatan Inge bahkan diumumkan langsung oleh sang owner belum lama ini. Inge Anugrah ini adalah simbol dari wanita yang rela berkorban. Saya pikir semua wanita pasti akan rela berkorban untuk anaknya. Tapi hari ini Inge Anugrah akan mengisi dirinya untuk sesuatu yang baru, ya, sehingga akan membuat keluarganya akan lebih bangga untuk dia. Tepuk tangannya dong. Dan di kesempatan ini juga, saya langsung ingin menanyakan Inge Anugrah. Kebetulan saya punya posisi. Saya ingin menawarkan Inge Anugrah posisi sebagai Direktur Marketing. Itu adalah perusahaan kosmetik yang baru-baru ini saya launchingkan. Itu perusahaan kosmetik di mana? Boleh sambil dipegang. Perusahaan kosmetik yang memproduksi skincare yang aman. Ya. Apakah Inge Anugrah bersedia menjadi Direktur Marketing saya? Bersedia, dokter. Bersedia. Tepuk tangan dong, teman-teman. Jadi Direktur Marketing jelas bukan jabatan kaleng-kaleng. Ada banyak orang yang harus bersusah payah mendapatkan jabatan itu. Tapi Inge hanya cukup mendudukinya setelah posisi rintihan batinnya banyak menuai simpati. Lantas apa pertimbangan Dr. Richard berani membebani jabatan prestisius pada Inge? Untuk Inge, karena saya melihat capable sekali ya, S1-nya itu di Kanada loh. Luar biasa kan, S2-nya juga di Australia. Kalau Ina Rusli kan sebagai brand ambassador yang sudah jelas ya. Sedangkan Inge ini kan kenapa sih saya jadikan dia Director Marketing ya? Karena satu sebenarnya background beliau kan bukan pure artis ya. Kalau yang lain kan mungkin memang sudah sering tampil di media TV atau media sosial ya. Tapi kan beliau kan sebenarnya lebih ke istri artis lah kita ngomongnya ya. Dan juga kalau dilihat dari backgroundnya kan sebenarnya background pendidikannya bagus banget nih. Ya waktu saya podcast pun saya terpukau-pukau, gila loh. S2 gini di rumah aja kan sayang banget ya rasanya ya. Makanya saya coba melamar dia sebagai Direktur Marketing. Kalau ngomongin gaji, ngomongin fasilitas belum kepikiran. Nanti abis ini kita ngobrol berdua ya. Yang pastinya yang sesuai lah, sesuai dengan jabatannya. Mengemban jabatan direktur tentu saja tak mudah bagi Inge, meski ia dianggap cakap berkomunikasi dan punya popularitas sejak memilih menggugat cerai suaminya, namun Inge berjanji akan bisa mengemban amanah tersebut. Persiapannya aku akan tentunya nanya-nanya banyak sama dokter, nanya-nanya sama teman-teman aku juga di dunia sebagai director ini suatu titel yang pekerjaan yang wah banget sih dok, jadi tapi aku nggak takut, aku mau coba. Aku emang tipenya tuh curious, aku suka tantangan, so aku mau coba dan berusaha sekuat aku untuk bisa bikin dokter bangga, bikin anak-anakku bangga. Sebelum memberikan kepercayaan pada Inge, calon single parent lainnya yang diberi jabatan sebagai brand ambasador perusahaan dokter yang juga YouTuber ini adalah Inara Rusli. Inara yang berurai tangis karena diduakan sang suami dengan wanita idaman lain mendapat simpati dari Dr. Richard. Inara bahkan resmi melepas cadar demi memenuhi kebutuhan pekerjaannya. Berkah pekerjaan ini jelas disyukuri Inara, meski ia perlu waktu untuk menyesuaikan diri. Bahagia pasti, tapi sekali lagi aku bisa ada di titik seperti ini kalau bukan karena pertolongan Allah, aku bukan siapa-siapa. Kalau bukan karena support dari teman-teman semua, dari Ko Richard, dari orang-orang baik sekeliling aku, dari keluarga aku bukan siapa-siapa. Aku nggak akan jadi apa-apa. Jadi
sekali lagi ini semuanya karena kalian, karena Ko Richard juga, aku yang berterima kasih sama kalian. Barakallah. Ambasador dia. Dia BA sayang. Tugasnya beliau, tugas dari saya beliau berdakwah sih. Sebenarnya kan dakwah itu bisa banyak ya. Dakwah bebannya berat loh sebenarnya, harus jadi wanita kuat. Wanita kuat nggak boleh nangis, harus terus berjuang. Boleh lah. They can cry. Keberanian Dr. Richard memberi jabatan pada 2 single parent ini sontak menuai reaksi warganet. Ada yang menyebut Dr. Richard aji mumpung memanfaatkan situasi dan pamor 2 single parent untuk mengorbitkan nama perusahaannya. Ada pula yang meragukan jika 2 calon janda cantik ini akan lama bertahan di perusahaan tersebut. Tapi bukan Dr. Richard namanya jika tak punya alasan spesifik dan diplomatis. Emang dosa ya pansos ya? Menurutku pansos itu tidak dosa ya. Memanfaatkan kesempatan sebaik-baiknya itu tidak dosa. Jadi kemarin juga ada pada waktu saya dengan Inara nih viral. Tujuan kita pernah viral? Nggak pernah. Tujuan kita tidak pernah viral. Tujuan Inara adalah dia pengen kerja untuk anak-anaknya. Makanya kemarin Kompres buka cadar kayak gitu. Dan supaya menghindari fitnah, beliau lakukan itu di depan media. Tujuan saya adalah pengen bantu beliau. Pada kenyataannya, kita juga nggak nyangka bahwa itu viral se-viral-viralnya. Masa ada kesempatan di depan mata, kagak kita tangkep. Inara ada job nih, oh nggak usah, kita nggak boleh manfaatin yang kayak gini. Gile banget, kesempatan ini manfaatin dong. Lagi viral ya promosi dong, hal yang biasa. Dan di saat viral kayak ginilah, saya pengen sampaikan pesan tadi. Andai kata kagak viral, saya ngomongin strong mom, sampai mulut saya berbuih juga nggak ada yang dengar. Waktu saya ngomongin kagak viral, saya ngomongin wanita yang rela berkorban, sampai mulut saya keluar ulet juga kagak ada yang mau dengar. Inilah kesempatan saya ngomong dengan masyarakat. Dan inilah juga kesempatan mereka juga dapatin rezeki tambahan juga, why not? Dan itu bukan dosa menurut saya. Jadi apa ya, bisa dibilang bukan pansos kali ya, lebih memanfaatkan corong-corong media yang kebetulan saat ini lagi mengarah ke kita untuk jadi alat sebagai alat dakwah, alat syiar gitu. Jadi menurut aku segala sesuatu itu tergantung dengan niatnya. Ya kan, innamal a'malu binniyat. Jadi segala sesuatu amal itu tergantung niatnya. Kalau niat kita adalah memanfaatkan momentum ini untuk syiar, untuk dakwah, menyampaikan sesuatu yang baik, kenapa enggak gitu dimanfaatkan, itu sih. Karena memang pada saat ini kan aku membutuhkan dan ya aku terima dengan senang hati, jadi bukan maksud untuk pansos untuk viral, enggak, tapi bersyukur karena ya dikasih berkat ini, ya aku bersyukur aja. Eksisnya 2 nama di balik rapuhnya Bahtera ini juga mengundang reaksi dari rival atau suami masing-masing, bahkan orang terdekat suami mereka. Kakak Virgon, Feby Karol bahkan sempat menyindir jika warganet belum tahu sepenuhnya watak adik iparnya, sehingga saat ini banyak menyanjung Inara. Pun Ari Wibowo yang menuding pihak Inge seolah menjalani skenario playing victim atau bertingkah layaknya terzolimi dengan mengumbar kesusahan materi hingga tak punya tempat berteduh. Lantas benarkah Inge sesusah itu? Bukankah Inge juga terlahir sebagai anak kelas menengah dengan gaya hidup wah selama hidup dengan Ari Wibowo? Jadi kamu yang mendekat agar bisa terus melihat mereka setiap hari, mengantar makanan buat mereka, termasuk lunchbox. Pengennya sih gitu. Mungkin bisa diantar ke rumah atau langsung di sekolah. Kata Ari suruh rantangin aja pakai Gojek. Padahal kamu Maunya makan bareng. Ari sih begitu rumah yang direnovasi kelar kan mereka pindah tuh, kan aku memang katanya gak usah masuk supaya new memories in the new house. Jadi pada saat mereka pindah ya aku pindah ke tempat yang aku sedang cari gitu. Aku nggak tahu nih aku mesti nyari kos-kosan atau nyari tempat apa ya, mungkin apartemen yang ada kompornya, studio mungkin yang ada yang bisa masak. Jadi masih nyari-nyari terus, belum ada yang fix di mana yang cocok gitu. Tidak mungkin kan bertemu di rumah kos yang, maaf nih, rumah kos kan kita mengerti hanya satu kamar, hanya tempat tidur dan kamar mandi, ya toh, tidak ada ruang makan, tidak ada apa. Ini juga menjadi kesulitan.
Mudah-mudahan Pak Ari bisa berubah sikap. Dan mengenai pemondokan atau tinggalnya Ibu Inge kan selama ini kan kita tahu 17 tahun atau 16 tahun bersama ini ketika membeli aset kan semua nama Pak Ari. Dan sebagai akibat dari perjanjian pisah harta maka itu menjadi milik yang tercatat namanya. Sehingga mudah-mudahan Pak Ari punya hati, istri jangan keluar dari rumah, tinggal di kosan. Kan beliau punya 3 apartemen. Tidak ada salahnya kalau satu diberikan. Toh tidak membuat dia menjadi susah gitu loh. Hak asuh anak tidak akan membuat aku menutup pintu untuk ibunya ketemu dengan mereka. Kapanpun, dimanapun mau ketemu silahkan. Tidak akan ada larangan, tidak akan menyulitkan untuk anak-anak ketemu dengan ibunya. Ibu Inge menyadari bahwa perwalian memang menurut undang-undang kepada Ibu Inge, tetapi kondisinya kan kalau dia tinggal di rumah kos juga agak susah. Maka mungkin penetapan perwaliannya ditetapkan kepada Ibu Inge, tetapi keseharian anak-anak itu bersama Pak Ari. Dengan kesempatan Bu Inge diberi kesempatan untuk bertemu di rumah. Cuman belakangan ini kan Pak Ari juga mengeluarkan statement atau larangan Bu Inge tidak boleh masuk ke dalam rumah. Ini juga persoalan toh. Maka bagaimana caranya anak bertemu ibunya? Walaupun cerai, nggak akan aku, walaupun aku minta hak asuh anak gitu ya, tapi kan anak-anak juga udah gede. Mereka bisa milih kok mau ikut siapa, dan emang dua-duanya milihnya mau ikut aku. Ya bahwa mereka harus membuat pilihan itu ya, itu yang sebenarnya sangat menyedihkan. Terpaksa harus membuat pilihan, itu yang aku sebenarnya tidak inginkan gitu, untuk menjadi beban anak. Tapi ya memang di usia mereka yang sudah cukup, udah remaja, memang ya akan dikasih pilihan. Cuma aku bilang, apapun pilihan kalian harus benar-benar based on keinginan kalian ya. Jangan, nggak dihasut oleh pihak manapun, bukan karena rasa nggak enak oleh pihak manapun, tapi benar-benar dari kaliannya aja gitu. Cuman saya nggak mau banyak statement apa-apa karena omongan doanya aja supaya lancar. Mungkin nanti secara hukum segala macam nanti diserahin ke semuanya ke pihak tim pengacara. Saya nggak mau statement banyak-banyak karena kepentingannya untuk masa depan anak-anak saya. Saya nggak mau apapun ada yang keluar dari mulut saya tentang hal yang negatif tentang mantan istri saya, itu aja sudah. Ya mungkin sesusah Inara atau sesusah Inge Anugrah tetap tak sesusah orang biasa yang setiap hari berjibaku menjadi pejuang nafkah bahkan untuk makan 3 kali sehari. Tapi kisah susah Inge dan Inara terasa lebih epik dan dramatis lantaran syarat eksplorasi rintihan batin dari cinta yang mulai lekang oleh waktu. Toh pada akhirnya susah senang seseorang relatif sesuai kelasnya. Lantas bagaimana Inge dan Inara memaknai berkah popularitas dan rezeki di tengah hancurnya bahtera? Mampukah Inge dan Inara bekerja di tengah jadwal sidang cerai yang akan terus menyita waktu dan pikiran mereka? Kurang lebih jawabannya hampir mirip, ya kan? Aku ada sedikit penambahan aja. Ya bersyukur sih karena walaupun kasusnya sendiri belum selesai, tapi ternyata Allah tuh maha baik, memberikan banyak support, salah satunya dengan penghargaan ini dari Koko, juga support dari teman-teman media dan dari teman-teman netizen, semuanya Masya Allah nggak terkira, benar-benar luar biasa. Itu yang menguatkan aku sampai bisa tegar berdiri sampai di hari ini. Tentunya semua baik lagi atas izin Allah. Jadi itu sih yang menjadi aku kuat dan semakin hari semakin tambah berasa syukur aku karena support dari semuanya. Kan aku akan berdiri di kakiku sendiri, jadi apa yang aku bisa lakuin itu yang aku lakuin dulu. Kedepannya nanti memang aku udah pikirin plan-plan kedepannya apa, tapi untuk sekarang ya masih di sekitar active lifestyle, which is sport, coaching, one-on-one coaching sih aku. Saya malah berdoa ya kalau misalnya mereka bisa rujuk yang terbaik untuk mereka ya, saya doakan itu. Saya dari awal selalu bilang dengan Inara, apapun yang terjadi dalam keluarga kamu, saya akan support. Ya andai kata di sini Inge pun rujuk kembali dengan suaminya,
beliau tetap direktur saya, nggak ada yang berubah dari itu, kayak gitu ya. Saya nggak pernah mendoakan, oh bagus, semakin kalian banyak musibah, semakin saya untung, nggak kayak gitu. Ya nggak kayak gitu konsepnya. Dan saya juga menghindari mindset seperti itu. Tapi saya menerima saya melamar Inara pun, itu karena ada pesan yang pengen saya sampaikan. Kalau nggak ada pesan yang pengen saya sampaikan, ya udah podcast aja. Habis sudah selesai podcast, ya sudah, goodbye. Jalan cerai selebriti memang selalu mengejutkan, bahkan membuat riuh rendah spekulasi di jagat maya. Seperti pada awalnya, ketika menikah dengan segala kemewahan yang selalu diumbar. Tapi rupanya tidak bagi Adinia Wirasti. Ia justru lebih memilih diam-diam menikah di Australia dengan pria yang belakangan diketahui sebagai aktor asal Australia, Michael War. Pernikahan keduanya dihelat di sebuah gereja kawasan Melbourne, Australia pada Jumat lalu. Dari postingan yang beredar, tampak sejoli ini tengah melakoni sesi foto, di mana Adinia tampak anggun mengenakan kebaya putih sambil menghadap lelaki pujaannya. Belakangan diketahui, setelah resmi menikah, pemain Ada Apa Dengan Cinta ini rupanya juga menghelat pesta di Pulau Dewata. Unggahan itu dibagikan sahabat satu geng Adinia, seperti Nikola Saputra dan Dian Sastrowardoyo. Pose-pose kebahagiaan Adinia pun beredar di jagat maya. Lantas siapa Michael War? Dari penelusuran kami, Michael rupanya bukan orang sembarangan. Selain aktif di dunia perfilman Australia, Michael juga pernah membintangi serial Greasy yang tayang di HBO. Perannya cukup menonjol sebagai aktor, namun belum diketahui kapan dan di mana awal mula Adinia bertemu sang aktor, hingga akhirnya diam-diam menikah di Australia. I see that hatred. That deep-rooted anger waiting to explode. As a colonial empire will not take this defeat lightly. In the world to starve you out. In yours, you'll have harder decisions. In this fight, it's our duty as men to reclaim our past.